Hari ini kita akan belajar mengenai energi kinetik, disingkat EK biasanya. Energi kinetik itu dimiliki oleh benda yang bergerak. Apa contohnya? Contohnya misalnya mobil yang sedang bergerak gitu ya. Bergerak maju misalnya. Mundur juga sama aja sih. Mobil yang bergerak maju, kemudian misalnya bola yang jatuh ke bawah, atau mungkin benda yang dilemparkan ke atas, dan lain-lain. Intinya ada benda, ada yang bergerak. Energi kinetik itu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Sebenarnya kelajuan juga boleh, tapi kelajuan dan kecepatan itu sebenarnya sama kalau arahnya lurus ya. Kecepatan. Massa itu simbolnya adalah M, dan kecepatan simbolnya V ya, speed ya, V simbolnya seperti itu. Dan energi kinetik ini dirumuskan sebagai setengah kali massa dikalikan kecepatan kuadrat. Mungkin mobil atau bus lah ya, bus. Oke, busnya ini ceritanya dia bergerak dengan kecepatan misalnya 5, atau jangan 5 deh, 2 meter per second. Pelan sekali ya, 2 meter per second. Tapi bis ini punya massa misalnya adalah 5 ton. 5 ton itu sama aja dengan 5.000 kilogram ya, minibus lah ya. Kemudian di sini ada di depannya misalnya, mungkin di sebelah sini ada sebuah mobil biasa ala-ala Karimun begitu, dengan kecepatan 10 meter per second, tapi dia massanya hanya 1 ton atau sama dengan 1000 kilogram. Oke, berdasarkan rumus yang tadi, saya pengen kalian cobalah kalau ini anggap aja ini massanya kendaraan A, ini massa kendaraan B. Saya pengen tahu nih, energi kinetik kendaraan A itu berapa? Energi kinetik kendaraan B itu berapa? Kira-kira siapa yang menghasilkan energi yang lebih besar? Baik, oke, seperti ini ya anak-anak ya cara mengerjakannya. Kita tulis dulu untuk massa benda A dulu, ini diketahuinya dulu. Massa A adalah 5.000 kg. Kecepatan benda A itu adalah 2 meter per second. Berapakah EK benda A? EK benda A itu sama dengan setengah kali massa A dikalikan VA yang sudah dikuadratkan, berarti setengah dikalikan 5.000 kg dikalikan 2 meter per second yang dikuadratkan ya. Ini mau di setengahin dulu boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya setengahin dulu ya. Jadi 2500 dikalikan 4, satuannya joule. 10.000 joule ketemunya. Oke, yang kedua. Massa benda B adalah 1000 kg. Jadi kalau misalkan nanti di soal ini 1 ton diubah sendiri ya. Kemudian VB itu sama dengan 10 meter per second. EKB-nya berapa? EKB sama dengan setengah kali massa B dikalikan kecepatan B yang sudah, nggak usah dikurungin, nggak apa-apa ya kalau kayak gini, dikuadratin. Berarti setengah kali massanya adalah 1000 kg kalikan kecepatannya 10 meter per second yang dikuadratkan
itu sama dengan 500 dikalikan 100 ya. Berarti 50.000. Harus betul dua-duanya ya. Oke, berarti seperti ini cara mengerjakannya. Oke, soal nomor 2, saya ulang dulu. Sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second memiliki energi kinetik 24 joule. Berapakah massa benda itu? Mengerjakannya tentu saja kita harus menuliskan diketahuinya gitu ya. Kali-kali saya mau tulis lengkap lah ya. Diketahui. V, kecepatannya 4 meter per second. Kemudian energi kinetiknya adalah 24 joule. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah massa. Gini ya, pakai simbol semua ya. Kemudian jawab atau dijawab gitu. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Ingat titik itu Bu. Titik atau di sebelahin itu artinya kali. 24 joule. Pertama itu saya maunya semuanya ditulis dalam pakai satuan komplit ya. V-nya adalah 4 meter per second yang kemudian dikuadratin. Habis itu nggak usah pakai satuan lagi, nggak apa-apa. Karena nanti kalau ditanya massa jadinya kilo pasti. Kalau saya ini bisa dikalikan dulu kan. 24 sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu kan berarti kan setengah kali 16 kali M gitu ya. Pak, ini sebelah sini kenapa boleh pindah? Kalau perkalian itu boleh dipindah-pindah tempatnya. Mau ke depan dulu, mau ke belakang dulu. Yang penting tidak pindah ruas. Berarti 24 itu sama aja dengan 8 kali berapa gitu kan? Berarti M-nya sama dengan 24 masing-masing dibagi 8. Atau kalau boleh bilangin pindah ya, masing-masing dibagi 8 atau pindah ruas. Jadi M-nya sama dengan itu. Berapa? 24 bagi, ini kilo ya, 24 bagi 8 tentu saja adalah 3 kilogram. Oke, soal yang berikutnya bunyinya seperti ini. Sebuah mobil mainan bermassa 10 kg, bisa kita tulis dulu diketahuinya ya, 10 kg, bergerak dengan energi kinetik 20, berarti itu EK-nya 20 joule. Hitung kecepatan benda saat itu. V-nya berapa? Pakai rumus yang biasa aja. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. 20 joule sama dengan setengah kali 10 kg kali V2 kuadrat. Oke, langkah berikutnya kita udah nggak usah pakai satuan lagi. Nanti ketemunya adalah meter per second ya. 20 sama dengan 5 kali V2 kuadrat. Masing-masing dibagi 5 sehingga V2 kuadrat sama dengan 20 dibagi 5. V2 kuadrat boleh ya, kalau udah kayak gini bolak-balik sama aja ya, sama dengan 4. Tapi bukan 4 meter per second sih, 4 meter kuadrat per second kuadrat sebenarnya. Tapi kan nggak usah, nggak apa-apa. V2 kalau di sini supaya pangkat 2 itu hilang, solusinya adalah masing-masing di akar. Kalau pangkat 2 di akar, pangkat 2-nya hilang. Tapi yang di sini kan nggak ada pangkat 2, berarti harus di akar. Akar dari 4 adalah 2, karena 2 kali 2 4 kan. Ini baru meter per second. Kalau misalkan mau pakai bolak-balik rumus, EK itu sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. 2-nya pindah ke sana jadi bentuk perkalian. 2EK sama dengan MV kuadrat. V kuadrat sama dengan 2EK dibagi M, gitu kan? Berarti V sama dengan, supaya ini hilang kuadratnya itu di akar. Tapi saya sih nggak menyarankan kalian buat ngapain rumus ya. Jadi saya pakai rumus ini langsung juga bisa. Di sini rumusnya tertulis V sama dengan akar dari 2 dikalikan EK dibagi M, gitu kan? Ketemunya juga sama sih ya. Akar 4 yaitu 2 meter per second. Ya, kalau saya lebih senang kalian memakai cara 1 dibanding cara 2. Kenapa cara 1 itu nggak perlu ngapain rumus lagi. Yang nomor 2 ini butuh skill ya. Tapi kalau kalian bisa, hasilnya bakal lebih singkat seperti itu. Oke, soal yang keempat. Sebuah benda bermassa 6 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Beberapa saat kemudian menambahkan kecepatannya menjadi 8 meter per second. Tentukan perbandingan EK awal dan EK akhir. Maksudnya EK saat kecepatannya
4 meter per second dan saat kecepatannya 8 meter per second. Kalau sekilas kayaknya 4:8, 1:2 gitu ya, sekilas ya. Apakah betul? Jadi dugaan orang biasanya gini, 4:8 dibagi 4, 1:2. Tapi apakah betul gitu ya? Kita hitung dulu dengan benar. Jadi kita mau membandingkan EK awal, mungkin EK 1 aja namanya, bukan sama dengan banding EK akhir, EK 2 begitu. Bendanya sama, berarti setengah kali M, M-nya 6 kg ya, tapi saya nggak mau nulis lah, biarin. M-nya sama, nggak usah pakai 1. M kali V1 kuadrat dibandingin setengah kali M, kan M-nya sama gitu ya, V2 kuadrat. Ini kalau posisinya sama boleh dicoret, nah, karena dia perkalian ya. Gitu. Jadi kita tinggal bandingin V1 kuadrat banding V2 kuadrat. Sebenarnya seperti itu aja. V1 4 kuadrat, 4 meter per second kuadrat maksudnya. Karena perbandingan kan satuannya hilang ya. Yang di sini 8 kuadrat. 16 banding dengan 64. Masing-masing dibagi 16. 1 ya. 1/4. Jadi jawabannya adalah 1/4 jawabannya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.